Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pembentukan karakter. Seperti kita ketahui bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, itu tidak luput dari pembentukan karakter. Dan karakter yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, menjadi berkat bagi orang lain, dan bahkan kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya akan sampaikan ini, kita baca terlebih dahulu ayatnya, Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-18. Kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk saudara. Firman dari Yahweh yang datang kepada Yeremia dengan mengatakan, "Bangkitlah dan pergilah ke rumah seorang penjunan, dan di sana aku akan membuat engkau mendengarkan firmanku." Lalu aku pergi ke rumah penjunan dan lihatlah, dia sedang melakukan pekerjaannya di atas roda pelarikan. Ketika bejana yang ada di tangan penjunan yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka dia mengembalikan dan membentuk hal itu menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik di mata penjunan untuk menjadikannya. Kemudian firman Yahweh datang kepadaku begini, "Hai keluarga Israel, tidakkah aku dapat berbuat kepadamu seperti penjunan ini?" Firman Yahweh, "Lihatlah, sebagaimana tanah liat di tangan penjunan, begitu pula kamu di dalam tanganku, hai keluarga Israel." Saudara, dari apa yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan, Bapa Yahweh itu ingin supaya kita menjadi seperti tanah liat yang mau dibentuk oleh sang penjunan. Penjunan itu adalah seseorang yang membuat seperti pot bunga, cangkir, guci, gentong, dan sebagainya. Bejana, lah itu penjunan, saudara-saudara. Nah, kita ini digambarkan seperti tanah liat yang ditaruh di tempat pelarikan. Pelarikan itu seperti bulatan begini, bisa diputar, itu pelarikan namanya. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana cara orang membuat sebuah bejana. Sehingga kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka perjalanan kita akan sangat menyenangkan. Perjalanan kehidupan ini akan penuh dengan kemenangan. Kalau kita lihat sampai Bapa Yahweh menunjukkan hal ini kepada Nabi Yeremia, karena ternyata memang manusia itu sangat sulit sekali dibentuk. Karena keegoisannya yang begitu kuat, sehingga membuat manusia itu maunya sendiri. Tidak mau mengikut bentukan dari Bapa Yahweh. Kita lihat bagaimana bangsa Israel tidak kunjung sampai dari Mesir menuju ke Kanaan. Saya percaya kalau saja bangsa Israel itu nurut apa kata Tuhan, maka perjalanan menuju ke Kanaan, saya yakin dengan perjalanan yang konstan terus,
Saya yakin 1 tahun, sebutlah lebih sedikit, pasti akan sampai ke Kanaan. Tetapi faktanya, dia berputar-putar terus di padang gurun sampai 40 tahun, saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Sebab kalau kita perhatikan, bangsa Israel ini, dia mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain yang ikut keluar bersama dengan bangsa Israel. Kita memang tentu akan mengetahui apa sebabnya bangsa-bangsa lain kok ikut keluar dari Mesir. Karena dia bisa saja berpikir, kalau kita tetap di sini, bisa-bisa kita dijadikan ganti sebagai budaknya oleh orang Mesir karena bangsa Israel sudah keluar. Atau yang kedua, bangsa-bangsa lain itu simpatik kepada bangsa Israel atas perjuangan mereka supaya mereka bisa keluar. Sehingga kita bisa mengikuti mereka, melihat mujizat-mujizat besar. Tapi ternyata bangsa Israel, bangsa yang keluar dari Mesir, bangsa-bangsa lain itu justru menjadi penghambat, mempengaruhi sehingga perjalanan mereka tidak kunjung sampai. Ketika dalam penderitaan, mereka berseru-seru dan berkata, enakan kita di Mesir, kita bisa makan bawang prei dan sebagainya, makan roti. Saya mau tanya, makanan seperti ini bisa mereka nikmati pada zaman Yusuf atau Yosef. Tetapi pada masa zaman Moshe, mereka tidak mendapatkan itu. Mereka menjadi budak, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita akan lihat bagaimana cara Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel untuk melihat proses pembentukan karakter manusia. Yang pertama, saudara-saudara, kita lihat bahwa kita itu ibarat seperti tanah liat. Ya memang manusia kan dibuat dari tanah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita itu ibarat seperti tanah liat yang diinjak-injak, tidak punya nilai jual, bahkan tidak diperhatikan. Kalau saudara lihat gambar ini, tanah liat itu justru akan membuat roda perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik. Berkatnya juga pasti seret. Saudara lihat, apakah orang tertarik dengan tanah liat, saudara? Saya yakin tidak. Apalagi para sopir yang terjebak di tempat di mana mereka harus transportasinya jalan tetapi terjebak di tanah liat. Jadi sekali lagi, kita ibarat tanah liat yang tidak punya nilai sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Kita yang tidak punya nilai, hidup kita ini adalah manusia keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu ada tangan seorang penjunan yang mengambil tanah liat itu. Lalu ketika diambil, apa yang pertama kali dilakukan oleh penjunan? Dia akan mengambil unsur-unsur yang bisa membuat bejana itu gagal, saudara. Yaitu apa? Tanah itu diuleni, ya. Sambil diuleni, ya, kemudian diambilin kerikil-kerikilnya, sekalipun itu sebesar pasir. Dia harus keluar. Tidak boleh ada unsur kekerasan yang ada di dalam hati manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kita tentu tahu bahwa saat ini banyak sekali orang yang masih belum siap untuk mengalami mujizat dari Bapa Yahweh. Atau belum siap untuk menggenapi nubuatan. Di dalam kitab Ma'ases Lihim atau Kisah Para Rasul, di sana ada sebuah nubuatan yang berkata demikian.
Hamasyah harus tetap tinggal di Samayim atau di sorga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Perhatikan kata pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan, saudara? Ternyata bukan cuma nama saja. Yang selama ini kita tahu yang dipulihkan itu cuma nama. Nama Yahweh, nama Yeshua. Tapi di situ dikatakan pemulihan segala sesuatu. Jadi pemulihannya bukan cuma nama. Tetapi juga pemulihan 7 hari raya. Hari ini persis tanggal 25 Desember. Banyak orang-orang Kristen yang merayakan Natal. Dan bahkan saya selama beberapa waktu ini, ya dari semalam saya lihat WA saya, banyak ucapan selamat Natal. Karena dikira saya ini orang yang merayakan Natal. Padahal nubuatan tadi mengatakan pemulihan segala sesuatu. Saya mau tanya, di kitab mana, di ayat berapa, yang menceritakan Yesua lahir tanggal 25 Desember? Tidak ada, saudara. Nah kalau tidak ada, kita mau dipulihkan, mau disuruh menggenapi nubuatan. Cuman mau atau tidak, siap atau tidak. Kadangkala orang itu seperti apa yang disebut kekerasan yang harus dikeluarkan itu sulit, saudara. Maka penjunan itu akan meremas-remas tanah itu, diambilin kerikil-kerikilnya, yang akan membuat bejana itu menjadi gagal. Diambilin. Nah kita mau nggak diambilin? Ini saya berbicara bukan cuma masalah unsur spiritualitas, tetapi juga dalam perjalanan hidup kita, karakter kita ini, saudara-saudara. Karakter-karakter yang buruk, yang keras, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, yang membuat manusia itu jadi gagal, harus mau disingkirkan. Artinya apa? Kita ingin sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak mau ikut aturannya Tuhan. Ya nggak bisa, saudara. Perjalanan hidup ini ada rule, ada aturan yang harus kita lakukan. Nah, kita ibarat seperti tanah tadi. Diambil oleh tangan penjunan, kemudian diambil unsur-unsur penghambatnya. Seperti batu-batu kerikil, sekalipun itu sekecil debu atau pasir, saudara-saudara, harus dikeluarkan. Keegoisan kita, kemudian tanah itu dibanting-banting lagi, diwenyet-wenyet lagi, diuleni, saudara-saudara, ditekan lagi. Mau enggak kita? Ini baru proses pertama, saudara. Proses kedua. Proses pertamanya kita diambil. Kita dulu dari orang yang tidak percaya, tidak tahu siapa itu Bapak Yahweh. Sekarang diberitahu, masih ditolak, saudara-saudara. Ini sangat tragis. Kemudian kita terus dibimbing masuk lebih dalam, masih juga ditolak. Artinya apa? Wes kadek biyen kaya ngono. Sudah dari dulu seperti itu, tidak usah diubah. Padahal yang dulu itu yang salah, mau diluruskan tidak mau. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Kemudian saudara, kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Proses yang ketiga. Yaitu ketika unsur-unsur yang keras itu sudah dikeluarkan. Keegoisan kita, gampang kita emosi, gampang kita marah, gampang kita nyolot. Itu unsur-unsur yang harus disingkirkan. Kemudian setelah unsur itu tidak ada, baru tanah liat itu dibanting, dimasukkan ke pelarikan. Brak, ditaruh di atasnya. Lalu pelarikan itu diputar, saudara. Ketika diputar,
apa yang dilakukan oleh tangan penjunan? Tangan penjunan itu akan menekan tanah liat tadi. Dan ketika ditekan, perhatikan saudara-saudara, ketika ditekan, tanah itu naik ke atas. Tanah itu akan mulai terbentuk karena ada tangan penjunan sendiri yang menekan. Di dalam perjalanan kehidupan kita juga seperti itu. Kita kadangkala mengalami tekanan. Baik tekanan dalam perjalanan hidup kita. Mengalami banyak sekali kesulitan. Kita tidak bisa terima. Kalau kita harus punya pemikiran gini. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi. Berarti dia sedang membentuk karakter untuk semakin lebih naik. Amin Bapak Ibu. Penekanan itu dari luar dan dari dalam. Mungkin saudara berkata, oh itu aku alami. Ya, saya ditekan dalam keluarga. Saya juga ditekan dari luar. Biarkan saja, kita ikutin saja terserah penjunan mau seperti apa. Tapi semakin ditekan, semakin kita naik. Orang kalau ditekan, itu emosinya naik turun ya Bapak Ibu. Sangat tidak nyaman. Dan sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Saya seringkali dalam memberikan masukan kepada teman-teman, pembentukan karakter yang ketiga ini adalah fase yang sangat bagus untuk menyadari bahwa penekanan yang membuat emosi kita naik turun, sebenarnya Tuhan sedang membuka alam roh kita yang seharusnya kita mengucapkan kata-kata yang hebat untuk diri kita masing-masing. Tetapi yang terjadi apa? Ketika emosi kita diobok-obok, bisa saja emosi kita diaduk-aduk melalui perbuatan orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan mungkin orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk dibentuk naik? Atau kita akan mengikuti kita? Saya katakan, ketika kita diaduk-aduk, itu alam roh kita itu sebetulnya sedang terbuka. Harusnya kita bersyukur, saudara. Karena dengan alam roh yang terbuka, disitulah kesempatan kita untuk menubuatkan hal-hal yang besar yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pernah nggak coba ketika saudara menghadapi tekanan atau mungkin ejekan, olokan dari orang lain, kemudian saudara berkata pada diri sendiri, aku bersyukur karena penekanan inilah yang akan membuat kisah kesaksian hidup saya semakin indah. Saya beritahu ya saudara, kesaksian yang indah itu adalah kesaksian untuk meraih visi dan misi yang besar dan hambatannya terlalu banyak. Dan Tuhan luputkan semua hambatan itu. Itu menjadi indah kesaksiannya. Karena apa? Karena hambatan-hambatan itu disingkirkan oleh Tuhan. Dan Bapa Yahweh ikut berperan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita tidak mau dibentuk, emosi kita diaduk-aduk, lalu kita masuk ke bagian yang negatif, yang terjadi, saudara tidak akan pernah naik dalam level kehidupan saudara sendiri. Makanya coba ayo kita renungkan. Kenapa begitu banyak orang, apalagi di zaman sekarang, orang begitu mudah emosi, orang begitu mudah marah. Saya lihat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, itu ada 4 kuda, saudara-saudara. Salah satu di antaranya adalah kuda merah padam. Kuda merah padam ini menjadi sebuah gambaran bagaimana manusia dikendalikan oleh energi. Kuda itu simbol dari energi. Energi emosi kemarahan.
Makanya orang yang gampang marah, saya pikir Anda tidak usah memiliki visi yang besar dan ingin mendapat mujizat. Tidak mungkin, saudara. Saya kemarin sudah menerangkan bukan pada hari Rabu, bahwa ada standar. Kalau kita masih berada di bawah netralitas, energi saudara tidak akan pernah naik. Tapi begitu saudara ada di atas netralitas, itu akan meraih mujizat sangat mudah, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat setelah bejana ini atau cangkir ini terbentuk, apakah sudah selesai? Belum, saudara. Yang harus dilakukan oleh seorang penjunan yaitu dijemur, saudara. Dijemur, ditinggal sendirian, ya, di bawah terik panas matahari. Itu kalau bejana itu bisa punya mulut, dia akan teriak-teriak, sakit rasanya dijemur sendirian. Kadangkala kita masuk kepada sebuah atau satu fase di mana seolah-olah kita ditinggal sendirian. Kita seolah-olah tidak ada penolong. Seolah-olah kita berada dalam sebuah kesulitan yang sangat berat untuk bisa keluar. Tapi ingat saudara, ingatlah akan penjunan. Kalau penjunan itu menjemur bejana-bejana, pertanyaannya, apakah penjunan itu akan meninggalkan bejana begitu saja? Tidak, dia diawasi bejana itu secara ketat. Siapa tahu ditabrak anjing yang lewat, bisa kan? Siapa tahu itu dicuri oleh orang. Jadi sekalipun ditinggal tetapi tetap ada dalam sebuah pengawasan. Pengawasan dari sang penjunan itu sendiri. Kalau hari ini saudara berpikir, aku merasa sendiri, seperti aku adalah bejana yang dijemur di terik panas matahari. Ketahuilah, ada sepasang mata yang selalu mengawasi hidup saudara. Yaitu Bapak Yahweh yang tidak akan pernah mengizinkan engkau dicuri oleh kuasa kegelapan. Cuman yang penting adalah kita mau atau tidak. Hanya itu saja saudara-saudara. Kalau hari ini saudara merasa benar itu sepertinya aku. Aku seolah-olah hidup sendiri. Nggak ada yang bisa tolong sama saya. Jangan khawatir. Tetap bertahan. Karena engkau tetap ada dalam pengawasan Bapa Yahweh. Andalkan hidupmu penuh kepada Dia. Karena kalau engkau mengandalkan kehidupanmu kepada Bapa Yahweh, sekali-kali engkau tidak akan kecewa. Tetapi kalau engkau mengandalkan kekuatan manusia, engkau akan kecewa. Saya ambil contoh. Hari-hari ini banyak sekali orang yang di PHK dengan terpaksa. Sekalipun kinerjanya itu sangat bagus. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Dan banyak mereka memberi WA sama saya. Dan saya katakan jangan takut. Selama engkau berpegang teguh kepada Bapa Yahweh, Dia tetap akan melindungi perjalanan hidup saudara. Kalau Bapa Yahweh berkata kamu hidup 1000 tahun lagi, manusia yang mempersulit seperti apapun tidak akan pernah bisa saudara. Orang yang ngomong sudah mati duluan, engkau tetap hidup 1000 tahun sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Bapa Yahweh. Jadi andalkan Dia saja. Saya punya kepercayaan yang teguh. Sesulit apapun bumi ini, dunia ini, selama kita bergantung kepada tangan Bapa Yahweh yang penuh kasih sayang, engkau sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau akan tetap ada dalam kemuliaan dan kasih Bapa. Penderitaanmu tidak akan lama, percayalah. Tidak mungkin seorang penjunan itu menjemur bejananya terus menerus. Tidak.
Setelah waktunya tiba, setelah dirasa cukup, maka penjunan itu akan diambil kembali, saudara. Lalu apakah hal itu sudah selesai? Ternyata tidak. Di proses ini proses yang paling menentukan, lanjut atau dihancurkan. Ketika dijemur dan ternyata retak, maka penjunan itu akan mengambil dan memecahkan kembali bejana itu. Lalu dibentuk lagi dari awal. Ini cukup berat, saudara. Makanya ketika engkau merasa ditinggal sendiri, hanya pasrah saja kepada Bapa Yahweh, maka engkau akan semakin naik. Jangan retak, jangan lari, jangan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan segalanya. Engkau akan dibentuk dari awal lagi. Setelah ini selesai di fase ini, maka kita akan masuk lebih dalam lagi. Dan ini lebih menyakitkan, saudara. Yang kelima, yaitu dipanaskan dengan api. Inilah proses yang paling menyakitkan. Saya percaya, kalau bejana ini punya mulut, dia pun akan teriak-teriak. Sakit. Tetapi bejana itu memang tidak punya mulut. Dia hanya ikut apa yang penjunan lakukan. Dipanaskan dengan api, itu artinya dibentuk melalui kuasa Roh Kudus. Lebih sempurna lagi. Kita mau atau tidak? Ya. Setelah fase ini selesai, apakah berarti sudah selesai? Ternyata belum, saudara. Ada satu fase yang paling menyenangkan, yaitu apa? Diberi polesan cat, digambar sesuai dengan apa yang penjunan itu mau. Supaya apa? Bejana itu lebih cantik sehingga siap dipasarkan. Bejana tidak boleh protes. Mau digambar seperti apapun harus menurut penjunannya. Dia mau digores supaya membentuk gambar bunga, bejana harus tetap nurut. Ya, digeret, kemudian dikasih cat, harus nurut, saudara-saudara. Baru setelah itu, maka siap untuk dipasarkan. Nah, ini adalah bejana yang sudah siap untuk dipasarkan. Artinya apa? Dari benda yang tidak berharga, maka menjadi benda yang berharga. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara punya bejana seperti ini, saudara kira-kira kalau membeli paling mahal itu berapa, saudara? Ada yang tahu di sini yang suka ke pasar, kira-kira kalau bejana kayak begini harganya berapa? 100.000 sampai? Lebih ya, 200.000? Sampai enggak 200.000? Oh, berarti saudara enggak ada yang pernah beli bejana kali ya. Ya, sebutlah saya kasih nilai 1 juta. Ya, dari tanah liat yang tidak pernah diperhatikan. Tanah liat yang tidak punya nilai. Ternyata ketika dia sudah dibentuk dengan indah, maka nilainya bisa 1 juta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana nilai dari pot bunga yang cuman dari tanah liat, tetapi bisa memiliki nilai yang tinggi. Sekarang misalnya pot ini, saya suruh saudara membeli 1 miliar. Kira-kira mau enggak ya? Saya punya pot bunga nih, tolong dibeli 1 miliar. Mau enggak? Enggak mau. Pak Lukas ini ngaco ini. Ya, mosok pot bunga kok disuruh beli 1 miliar. Tapi saya perlu kasih tahu saudara, bahwa di
sebuah auction itu lelang, ya, pernah terjual. Ada satu bejana yang nyaris tembus 1 triliun. Wow, luar biasa sekali ya. Saya akan tunjukkan beberapa bejana yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, ini yang pertama, saudara. Nah, mungkin saudara akan berkata, loh Pak, itu kan bukan bejana Pak. Itu kan keramik, porselen, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, porselen, keramik, ya, itu dibuat dari apa, saudara? Dari tanah liat bukan? Tetap tanah liat. Cuman bedanya hanya dalam soal suhu pemanasan. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa yang namanya porselen, keramik itu sebetulnya hanya istilah saja. Semua tetap terbuat dari tanah liat. Yang pertama disebut tembikar. Tembikar itu berupa batu bata, genting, hiasan genting. Itu namanya tembikar, itu dipanasi 1000 derajat Celcius. Kemudian naik lagi yang disebut dengan gerabah. Gerabah itu seperti kendi, gentong, cobek, pot bunga, celengan, itu dipanaskan 1200 derajat Celcius. Itu disebut gerabah. Sekarang keramik. Keramik itu bisa berupa mangkok, cangkir, piring, teko, dan sebagainya. Itu dipanaskan 2000 derajat Celcius. Jadi masalah nama itu tergantung dari suhu, tingkat pemanasannya, saudara-saudara. Kalau saudara melihat guci keramik ini karena dia dipanasi dalam suhu 2000 derajat Celcius. Kalau seperti ya kayak teko, segala yang terbuat dari tanah itu dipanasi cuma 1000 derajat. Itu 2 kali lipat, saudara-saudara. Kemudian yang disebut porselen. Wah, itu pemanasannya lebih tinggi lagi. Porselen itu dipanasi dengan 15.000 derajat Celcius. Jadi kalau saudara nginjak-nginjak lantai dari porselen ini, itu pernah mengalami pemanasan 15.000 derajat Celcius. Ya, seperti misalkan tegel yang kita lihat ini, perlengkapan saniter seperti bak mandi, kemudian bathtub, isolator listrik dan sebagainya. Ya, jadi pot bunga itu yang tadi saya katakan saudara tak suruh beli 1M saja tidak mau. Saya tunjukkan nilai jual dari ini, saudara. Ya, ini vas porselen yang disebut dengan naga dan teratai, yang berasal dari tahun 1700-an, diperkirakan terjual seharga 180.000 US atau setara dengan 2,5 miliar hingga 300.000 dolar atau 4,2 miliar. Dari keturunan keluarga kerajaan terakhir Cina menjadi lebih kaya, yaitu 3 juta US dollar atau 42 miliar. Setelah vas langka ini dijual kembali di lelang Toronto seharga 10 kali perkiraan maksimum. Berarti hampir berapa? Hampir 400 miliar, saudara. 400 miliar, kalau saya tak gue bangun kehilat. Betul gak saudara? Oh cuman gue tuku vas bunga. Lah nek dijatuh ke piar 400 miliar hilang, saudara. Ya, saya punya pemikiran kalau saya punya duit banyak sampai ratusan triliun pun saya beli seperti ini, enggak mau, saudara. Tapi nyatanya ada yang mau, saudara.
Sekarang kita naikkan lagi yang harganya lebih tinggi. Ini vas Cina dari zaman Qianlong yang sangat pucat telah terjual 816.000 atau 11 miliar pada lelang Mernet di Vancouver. Vas tertinggi setinggi 42 cm dibuat antara 1730 dan 1795. Diperkirakan memiliki nilai jual 40.000 atau 5,6 miliar hingga 60.000 US atau 8,5 miliar. Tetapi pemenang penawar dari Hong Kong jelas sangat menghargainya. Barang-barang yang dijual pada lelang 2 hari yang terakhir hari Rabu awalnya diperkirakan 1 juta US atau 14 miliar hingga 1,5 juta atau 21 miliar. Tetapi perhitungan penjual akhir adalah 2,9 US atau 41 miliar. Wow, pot bunga loh saudara, Meng cuman kayak gitu. Lah nek saya disuruh beli kayak gini, aduh 500.000 aja mikir saudara-saudara. Lah buat apa pot kayak begitu sampai puluhan miliar ya. Kita naikkan lagi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan labu bulan biru dan putih. Dilelang pada hari Rabu di tempat penjualan karya seni Tiongkok Notebi. Perkiraan penjualnya adalah 600.000 US atau 8,5 miliar hingga 900.000 US atau 12 miliar. Vas ini telah menjadi koleksi keluarga yang sama selama beberapa dekade. Rumah lelang mengatakan keluarga tersebut memutuskan untuk menjualnya setelah melihat bagian serupa di iklan Sotheby. Pemiliknya tidak ingin disebut namanya. Kita naikkan lagi yang lebih tinggi lagi nilainya. Ini vas Ming Christie dibeli oleh Steve Wynn untuk disumbangkan ke museum umum di Macau. Vas berusia 600 tahun ini dijual seharga 10 juta US atau 143 miliar di lelang Christie Hong Kong. Vas ini diukir dengan bunga bergulir merah dan pasti sangat langka. Bayangin itu harganya berapa? 143 miliar. Nah ini yang terakhir saudara-saudara. Nah ini dia, ini vas Tiongkok. Karya tersebut berasal dari dinasti Qianlong. Dari periode Republik. Vas yang didekorasi dengan indah dijual dengan harga 18 juta atau 250 miliar 55 pada lelang besar yang diselenggarakan di rumah lelang Sotheby. Ada satu lagi yang nilainya nyaris tembus ke 1 triliun. Bayangin, sudah saya lupa enggak masukin ya. Ada yang tembus nyaris hampir 1 triliun. Bayangin saudara, cuman vas bunga. Dari tanah liat yang tidak kepakai. Tapi nilainya tinggi. Nilai tinggi ini dipicu dengan yang pertama, lamanya vas bunga itu ada. Karena ratusan tahun bukan? Ya. Apalagi kalau sampai melewati 1000 tahun. Wow, itu mahal sekali saudara. Kemudian dipicu lagi pemiliknya. Nilainya jadi lebih tinggi lagi. Saya bayangkan andai kata orang menemukan bejana pada zaman Yesua saja, nilainya pasti sudah di atas 1 triliun, saudara. Apalagi kalau orang yang menemukan itu adalah dia menemukan bejana yang dulu pernah dipegang oleh Yesua untuk minum. Maka nilainya akan lebih tinggi lagi. Nah kita ini bejana, saudara.
Dan kita ini milik Sang Pencipta alam jagat raya ini. Berarti nilai saudara itu sangat tinggi. Karena apa? Karena saudara ini dibeli oleh darah Yeshua HaMasyiah. Darah yang tak bercacat celah. Berarti nilai saudara itu luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya Yeshua berkata bahwa kita ini adalah biji matanya Bapa Yahweh. Tidak akan pernah bisa tersentuh apapun. Yang penting selama kita tetap berpegang teguh kepadanya. Amin. Tapi kalau matanya coplok sendiri lari ke sono kemari, ya hilang saudara-saudara. Dunia ini kan jahatnya luar biasa. Tetaplah bergantung kepada Bapa Yahweh. Bentuk karaktermu agar supaya karaktermu menjadi indah. Orang tidak lagi menyebut, kamu tahu enggak orang ini? Iki tukang utang itu. Kamu tahu enggak orang ini? Orang ini pemarah. Kamu tahu orang ini? Orang ini mulutnya ember. Jangan sampai ada predikat itu, saudara. Tetapi bayangkan bahwa aku indah di mata Tuhan. Kita bisa menjadi history maker. Setidak-tidaknya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini, ada jejakku yang masih tertinggal di sini. Amin Bapak Ibu. Sehingga nama saudara tetap abadi di dunia ini. Seperti tokoh-tokoh terkenal, orangnya sudah mati, namanya masih diabadikan. Tapi jangan diabadikan karena jelek. Saudara tahu Kaisar Nero itu terkenal, tapi terkenal jelek. Sehingga sampai dipakai untuk nama anjing. Dulu saya punya teman, punya anjing, diberi nama Nero. Kalau pakai Nero. Kenapa? Karena jelek. Tapi saya percaya saudara adalah anak-anaknya Bapa Yahweh yang indah, yang siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita akan bersama-sama di Syamayim, di negeri cahaya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah gambaran dari pembentukan karakter itu ada dalam diri kami. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin indah di matamu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati anak-anakmu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Thau. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Sabat digabung di hari Jumat. Dan akan dibuka sesi kesaksian pada saat ibadah tutup tahun. Dan bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 26 Desember 2021. Bagi jemaat luar kota atau subscriber yang ingin membagikan kesaksiannya pada ibadah akhir tahun dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 089 674 479 997. Jemaat subscriber dapat mengirimkan file video pada alamat email srinarsih1680@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. Video yang dikirim berformat MP4. Video yang dikirim berupa video landscape. Suara terdengar jelas. Resolusi video Full HD. Durasi kesaksian kurang lebih 5 menit. Video ditunggu paling lambat tanggal 24 Desember 2021.
bagi yang videonya tidak ditayangkan saat ibadah tutup tahun, akan tetap ditayangkan di channel YouTube Kehilat Aleftau atau Lukas Sutrisno. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Akan akhiri ibadah kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami, tuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh banau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh banau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahim teka syikar ala peka wa esterot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata bersetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah
lembah terlandai, semua karya kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.